berarti R ini T, berarti R implikasi T. Ini logika yang untuk C. Aku tidak melihat kacamataku pada waktu sarapan pagi. Ini apa? Ini nih ya. Ki berarti di sini negasi. Tidak melihat. Ini aku sudah melihat. Berarti negasi ki. Terus jika aku membaca buku Tiranjang, ini beda ya. RSTU ini U. Maka ini implikasi kacamataku kuletakkan di meja samping. Ini W. Jadi nanti saya coba bikinnya gini. Jika aku membaca koran di dapur, ada nggak membaca koran di dapur? Membaca koran di dapur. Membaca koran di dapur itu S ya. Membaca koran di dapur itu S. Ini S, maka kacamataku ada di meja dapur. Kacamata ada di meja dapur itu adalah P. Oke, jadi saya dapat proporsinya seperti ini nih teman-teman ya. Oke, untuk pengerjaan yang pertama itu coba kita ngelihat dari pernyataan yang pertama ya. P implikasi Q. P implikasi Q kira-kira menggunakan hukum afirmasi, kira-kira mana nih yang bisa disangkut pautin sama pernyataan yang pertama nih. Nah, kita bisa ambil pernyataan pertama sama pernyataan keempat ya. Ini kan ada Q nih. Q ketemu Q, kita coret aja gitu kan. Ini hasilnya pasti P atau negasi P. Oke, gini ya. Ini pakai modus tollens. Jadi kalau kita punya implikasi, ini sebenarnya kita coret aja, tapi kan ini ada negasi, berarti ada negasi P-nya juga gitu. Nah, negasi P itu berarti apa? Negasi P, kacamataku ada di meja dapur, berarti kacamataku tidak ada di meja dapur. Ini negasi P. Kacamata tidak ada di meja dapur. Oke. Ini untuk menghasilkan kesimpulan ini ya. Teman-teman nggak bakalan bisa menghasilkan kesimpulan ini nih gitu. Oke, selanjutnya ketika kita udah ketemu negasi P, ini negasi P-nya jangan sampai kita ilangin nih. Ini belum bisa kita jadikan kesimpulan karena kita tidak bisa mengikutkan ke semua pernyataan ini ya. Oke, ini kita posisi harus megang negasi P nih. Negasi P kira-kira mana sih yang bisa kita lawan ya, yang bisa kita kacauin. Itu kita pakainya yang S implikasi P nih. Karena kita kan sama-sama punya variabel P kan, ya kan? Jadi S implikasi P itu kita kacauin sama negasi P. Ini kita coret aja sebenarnya. Ini dapatnya negasi S ya. Ini pakai modus tollens juga. Ya, negasi S. Negasi S itu kesimpulannya apa? Sebenarnya negasi S. S itu aku membaca koran di dapur. Berarti negasi S berarti aku tidak baca koran di dapur ya. Oke, negasi S kita udah ketemu nih ya. Tapi kan belum semua nih ya. Negasi S kita yang sekarang kita pegang. S kira-kira bisa dilawan nih sama apa? Sama yang B ya. Sama yang pernyataan B ini R sama S. Kita coba lawan. Jadi ketemunya gini. R atau S itu kita kacauin sama negasi S. Ya, S-nya kita buang aja karena dia itu pakainya silogisme disjungtif. Dimana silogisme disjungtif itu syaratnya itu harus ada negasinya. Otomatis kesimpulannya adalah, ini kan sebenarnya dicoret aja kan, kesimpulannya adalah R karena dia bukan negasi ya. Maksudnya karena ini disjungtif, negasinya itu jadi syarat gitu. Jadi ini pasti adalah kesimpulannya gitu. Nah, R itu apa? Coba kita lihat. R itu aku membaca koran di ruang tamu. Oke. Ini berarti kesimpulan di sini itu aku membaca koran di ruang tamu. Oke, kita sekarang udah megang R sekarang ya. Nah, R kita coba kacauin sama yang C ya, yang ini pernyataan C. R
implikasi T. R implikasi T ketemu dengan F. Itu kita coba coret aja sebenarnya. Maka kita dapat kesimpulannya adalah T nih teman-teman. Nah, T itu apa? T itu kacamata kuletakkan di meja tamu. Kacamata ku letakkan di meja tamu. Oke. Nah, sekarang kita masuknya ke T nih. Ada satu pernyataan di mana U implikasi W. Itu kita gacoin sama T. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa ya teman-teman ya. Karena ini nggak bisa, maksudnya nggak ada sangkut pautinnya ya. Otomatis pernyataan yang E ini, pernyataan kelima itu kita tidak pakai gitu. Jadi otomatis kesimpulan dari semua pernyataan yang ini itu adalah T ya teman-teman. Dimana T itu adalah kacamatanya kuletakkan di meja tamu. Oke, itu dia cara pengerjaan untuk soal logika atau premis-premis yang lebih dari 2 menggunakan metode afirmasi. Ya, metode afirmasi itu sebenarnya metode menggabungkan antara satu pernyataan dengan satu pernyataan lain untuk kemudian kita cari kesimpulannya, di mana kesimpulannya itu akan menjadi kesimpulan yang merupakan penyederhanaan dari semua pernyataan-pernyataan yang ada di soal. Nah, itu aja pertemuan yang ke-7 kali ini. Semoga teman-teman bisa mengerti. Kalau nggak ngerti, diulang lagi ya videonya. Jangan lupa juga dicatat ya. Dan disiapin juga untuk kuis dan esainya di website ya. Dan jangan lupa disiapin juga untuk UTS-nya teman-teman. Terima kasih dari saya. Salam sehat. Sampai ketemu lagi dengan saya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih.